Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah pertemukan kita dalam majlis ilmu, majlis zikir. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu sekalian, seperti biasa sebelum kita awali kajian kita lancarkan dahulu ya doa-doa kita dan kita baca terus ya, baik dalam majlis ini atau dalam kesempatan yang lainnya. Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtal min tahtina. Baik, Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian tafsir kita. Kita sekarang sampai pada surat At-Tariq. Ini nama Tariq kemarin sempat viral ya, tapi ini beda. Ini At-Tariq.
Baik, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj'. Wal ardi dzatis sadr. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Baik, Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat At-Tariq sebagaimana umumnya surat yang terkandung ya, dalam juz amma ya, adalah surat Makkiyah yang juga berbicara tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala ya, tentang Al-Qur'an ya, tentang juga keimanan kita kepada perkara gaib, kepada para malaikat dan hakikat manusia. Begitu ya. Surat ini juga seperti surat-surat yang lainnya dalam juz amma diawali dengan qasam. Apa buatnya qasam? Sumpah ya. Dengan huruful qasam yaitu waw. Was-samaa'i wat-tariq. Ya, demi as-sama ya. Ya, sama itu biasanya kita artikan apa lah? Langit. Tapi dari segi makna harfiah sama itu apa? Sesuatu yang tinggi. Sama. Makanya dalam beberapa ayat juga as-sama diartikan apa? Awan. Ya. Diartikan awan.
Wa nazzalna minas samai ma, kami turunkan bukan dari langit tapi dari awan, ya, air, ya, maksudnya air hujan, ya. Tidak salah karena awan juga dia ya. Ya, kalau di Arab itu kalau raja atau keluarga kerajaan itu dipanggilnya sahibus sumu, ya. Sahibus sumu artinya orang yang punya kedudukan tinggi, ya, itu raja panggilnya begitu, panggilan formalnya, ya, sahibus sumu. Dari kata-kata sama juga, satu akar kata, yaitu sesuatu yang tinggi. Ya, beda kalau dunia kebalikannya. Ya, dunia dari kata-kata dani, ya, rendah, sesuatu yang rendah. Ya, dari segi bahasa artinya memang ad-dani, ya, sesuatu yang rendah. Was-sama, ya, Allah bersumpah dengan langit. Ya, sebagaimana kita ketahui, tidaklah Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu tersebut memiliki kekhususan, keistimewaan, menunjukkan kebesaran Allah. Dan kita tahu bagaimana langit itu, ya, tak lain menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Bagaimana dia tercipta, ya, berlapis-lapis, 7 lapis langit, dan dia sebagaimana pernah saya katakan, ya, dia benda seperti kita, seperti bumi, ya. Dia bukan sesuatu yang kita mungkin bayangkan yang lembut, yang halus, tidak, ya. Dia bisa jadi tempat menetap. Dia adalah tempat menetapnya para malaikat. Itu berlapis-lapis. Lapis pertama, langit kedua, langit ketiga, ya. Yang dikatakan jarak antara satu langit ke langit berikutnya seperti jarak dari bumi ke langit, gitu, ya. Jadi betapa tingginya, betapa besarnya, dan seterusnya. Begitu, ya. Wat-tariq, ya. Apa makna tariq? Jadi ada, kalau baca tariq, ada tariq. Kalau tariq panjang, itu artinya apa? Jalan. Tariq Margonda, itu jalan Margonda. Dia kalau bacanya rohnya dipanjangin, ya. Tapi ini to'nya panjang. At-tariq, ya. At-tariq dari segi bahasa dikatakan di sini dalam kitab tafsir Al-Jalalain, asluhu kullu atin lailan. Mana dasarnya yang namanya at-tariq adalah apa? Sesuatu yang datang malam-malam. Sesuatu yang datang di malam hari. Dia lebih lagi makna khususnya apa? At-tariq yang mengetuk pintu, yang mengetuk, gitu, ya. Mengetuk. Biasanya sesuatu diketuk pintu di malam hari, dia akan apa istilahnya, ya, mendatangkan suasana yang kayak horor gitu. Malam-malam ada ketuk pintu. Itu kan biasanya sesuatu yang mencekam, boleh dibilang begitu. Ya. Tapi yang dimaksud at-tariq di sini, ya, banyak para ulama menafsirkan adalah an-nujum, wa minhu an-nujum, yaitu bintang-bintang. Kenapa bintang-bintang? Karena bintang itu tampaknya di malam hari. Ya, munculnya atau tampaknya di malam hari. Jadi intinya jika disederhanakan dalam ayat ini Allah bersumpah dengan langit dan bintang. Ya, bintang juga tentu menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Ya, bahkan banyak, ya, kita sering dengar para ahli, ya, bintang itu jumlahnya tidak terhingga, ya, ribuan, bahkan yang mengatakan miliaran bintang, dan sebagiannya lebih besar, jauh lebih besar dari bumi. Ya, jadi kalau dibandingkan bumi, jangankan dengan ini, ya, dengan matahari aja bumi itu ibarat apa? Ibarat bola bekel dengan bola voli. Ya. Tahu nggak bola bekel itu? Oh ya, ya. Kan udah lupa bola bekel. Masih ada yang main? Ya, ada yang main bekel kan? Dan ternyata bintang-bintang yang lain banyak yang lebih besar dari matahari. Bisa dibayangkan mereka semua berseliweran ditata di angkasa, ya, yang sedemikian banyak. Itu semua tak lain menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, meskipun memang ada yang menyalahgunakan. Ya. Sebenarnya bintang itu pada dalam Al-Quran ada 3 fungsi. Apa 3 fungsi bintang? Ya. 2 dijelaskan dalam surat Al-Mulk. Apa walaqad zayyana sama ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan telah kami hias langit bimasabih dengan lampu-lampu. Maksudnya bintang. Jadi pertama bintang tujuannya menghias langit. Ya, makanya kalau malam tuh ada bintang banyak, kayaknya enak melihat ke atas. Makanya sering orang jadi puisi, jadi apalah ya istilahnya dan seterusnya. Ya. Hiasan bagi langit. Yang kedua apa? Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Untuk menipu setan, ya. Karena setan itu selalu berusaha mencari berita-berita dari langit. Ya, tentu ini perkara gaib. Ya, jadi ada berita langit yang disampaikan kepada para malaikat terkait dengan peristiwa yang akan terjadi, yang akan dilakukan dan seterusnya. Lalu setan nguping, sedapat mungkin mencari berita. Tujuannya apa? Agar nanti disampaikan kepada para dukun. Lalu para dukun akan ngomong ke orang-orang, nanti akan terjadi begini. Lalu kejadian, orang-orang jadi percaya. Padahal kadang yang benar cuma sekali, bohongnya 99 kali. Ya, cuma kadang-kadang masyarakat begitu. Ya, sekali dia melihat dukun benar, langsung dipercaya. Padahal berpuluh-puluh kali dibohongin sama dukun. Ya. Nah, salah satu sumbernya itu dari mana? Dukun, dari setan. Setan dari mana? Mereka mencari berita langit, ya, yang mereka dengar, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala timpuki mereka, ya, setan itu dengan bintang-bintangnya. Ya. Wallahu a'lam, tentu ini perkara gaib, ya. Ya, kalau ada yang mengatakan meteor suka jatuh gitu ya. Nah, itu ada yang mengatakan begitu. Kemudian yang ketiga, fungsi bintang apa? Untuk menjadi tanda, menjadi apa namanya, alamat atau petunjuk, ya, petunjuk arah, petunjuk cuaca. Ya. Jadi orang-orang zaman dulu tahu kalau udah muncul bintang kayak gini bakal musim panas, kayak gini nanti bakal musim hujan. Ya. Karena memang sudah Allah ciptakan sedemikian rupa, ya, dengan sunnatullahnya. Dengan sunnatullah. Jadi orang dulu tuh kalau mau pergi kemana, ke arah utara, lihatnya bintang. Ya, jadi ada bintang tertentu yang posisinya selalu di arah utara. Ya, bintang sana selalu di arah selatan. Oh, berarti ke sana ke selatan. Ada petunjuknya. Ya, kita mungkin kurang akrab dengan masalah gituan karena tinggal pakai kompas doang sekarang. Kalau zaman dulu nggak ada kompas, maka petunjuknya bintang, para nelayan, orang yang di padang pasir, ya, itu biasa pakai itu. Ya, termasuk sekarang yang mungkin sudah jadi ilmu yang sudah baku, ya, ilmu astronomi, ya. Itu ilmu yang memang banyak berbicara tentang benda-benda angkasa, ya. Nah, itu 3 yang fungsi bintang. Fungsi yang lain ini yang disalahgunakan. Ya, bintang dijadikan sebagai, ya, keyakinan yang dapat mempengaruhi kehidupan. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, itu yang kemudian nanti lahir apa? Zodiak segala macam. Ya, kalau misalnya lahirnya tanggal sekian, berarti bintangnya apa? Ya, bintangnya Scorpion. Scorpio apa Scorpion? Scorpio. Lambanya kalajengking. Berarti siap-siap dipatuk kalajengking atau apalah, ya. Kalau yang Scorpio hari ini sampai hari ini jangan pergi ke sana karena nasibnya nggak bagus. Nah, itu ilmu perbintangan yang salah, ya, yang tidak dibolehkan bagi kita untuk meyakininya. Ya. Baik, was-sama'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq? Wa ma adraka ay ma a'lamaka. Tahukah kamu, ya, mat-thariq, apa itu at-thariq? Ya, apa itu at-thariq?
Ya, jadi ini yang dulu juga pernah saya sampaikan. Salah satu penafsiran Al-Quran yang paling bagus apa? Penafsiran Al-Quran yang paling tinggi nilainya apa? Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Quran. Jika ada satu ayat, lalu ada ayat lain yang menjelaskan, maka itu penafsiran yang paling utama. Sebab nanti ada ayat dijelaskannya oleh hadis. Itu yang kedua. Ada lagi ayat dijelaskan oleh pendapat para ulama, ya kaul para ulama, itu para ulama yang soleh, salafus soleh, itu juga tingkat berikutnya. Tapi yang tertinggi ketika ayat ditafsirkan oleh ayat. Nah, termasuk dalam surat At-Tariq ini ada penafsiran ayat oleh ayat. Ya, ketika Allah katakan wa ma adraka mat-tariq, maka kemudian Allah jawab an-najmus tsaqib. An-najmus tsaqib. Yaitu bintang as-saqib. As-saqib itu sesuatu yang melubangi, itu saqib. Suqbah itu lubang. Ada satu misalnya tembok dilubangi kecil, nah itu suqbah. Ya. Kenapa dinamakan an-najmus tsaqib? Karena bintang itu ada di malam yang gelap. Ya, sekelilingnya hitam. Lalu kita melihat bintang itu, wow, sangat jauh, entah berapa jaraknya. Ada yang hitungannya udah pakai jarak, tapi pakai kecepatan cahaya, tapi terlihat sinarnya. Maka dia diibaratkan sinar yang melubangi gelapnya malam. An-najmus tsaqib. Jadi lebih jelas lagi di sini, At-Tariq artinya adalah bintang, ya, yang membelah dan melubangi malam dengan sinarnya, begitu ya. Baik, itu semua tadi terkait dengan apa? Terkait dengan qasam, ya, sumpah. Maka sering saya katakan juga, kalau ada qasam berarti ada apa, Bu? Kalau ada qasam ada apa? Jawabul qasam. Maksudnya apa? Allah bersumpah ingin menyampaikan sesuatu yang dia sampaikan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan? Atau jawabul qasamnya apa? Ya. Il kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya. In di sini maknanya adalah nafi, ma atau tidak. Ya. Lama nanti maknanya illa, kecuali. Jadi tidak kecuali. Itu sama dengan kalimat tauhid. Tidak la ilaha illa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Gitu ya. Itu yang disebut dengan hasr. Hasr itu mengkhususkan satu perkara, tidak ada yang lain. Ya, maksudnya meniscayakan, memastikan satu perkara. In kullu nafsin, kata Allah, tidaklah ada satu jiwa, tidak ada seorang pun, bahasa kita, tidak ada seorang pun kecuali lamma alaiha, lamma tidak kecuali alaiha hafiz, kecuali ada penjaganya, ada penjaga. Ya, jadi Allah ingin mengatakan bahwa setiap kita tidak terkecuali siapapun, setiap manusia, siapapun ada yang menjaga. Apa yang dimaksud menjaga di sini? Ya, wal hafiz, yang dimaksud hafiz di sini adalah minal malaikah, yaitu dari kalangan. Kenapa dibilang hafiz? Dikatakan oleh al-mu'allif dalam tafsir Jalalain, yahfazu amalaha min khairin wa syarr. Menjaga di sini apa? Menjaga, menyimpan amalnya yang baik maupun yang buruk. Jadi para malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing kepada manusia untuk terus menjaga, mencatat, ya, setiap amal perbuatan manusia baik maupun buruk. Ya, jadi ini bukan penjagaan umum, tidak, satu-satu. Ya, bahasa kita ditempel satu-satu. Ya, atau bahasa yang lebih dibilang juga korin. Ya, jadi setiap manusia itu ada korinnya.
ada pendampingnya, ada qarin dari kalangan jin, setan, ada qarin dari kalangan malaikat. Gitu ya. Qarin dari kalangan malaikat. Jadi ditempel satu-satu. Kalau sekarang kan orang bikin pengawasan, nggak mungkin satu-satu diawasi. Ya, repot kalau satu-satu diawasi. Kebanyakan pengawasnya entar. Ya. Biasa kalau pengawas manusia, satu pengawas untuk sekian ratus, sekian ribu pegawai. Kalau manusia enggak, satu orang, satu malaikat, satu orang, satu malaikat. Ya. Apa tugasnya? Mencatat setiap amal perbuatan manusia. Di samping memang ada juga riwayat lain, malaikat juga tugasnya mendorong, mensupport perbuatan-perbuatan kebaikan. Ada dia mengatakan malaikat juga melindungi manusia. Ya, kadang ada seorang hampir saja celaka, ya, dilindungi malaikat dan sebagainya. Ya, tapi yang lebih kuat memang dikatakan malaikat ini hafiz karena mereka yang akan menyimpan setiap amal perbuatan manusia, baik yang baik maupun yang Jadi ini yang Allah sampaikan, ya, dan ini kalimat berita. Allah nggak mengatakan makanya hati-hati, ya kitanya yang sadar. Kalau sudah tahu bahwa kehidupan kita selalu diawasi, dicatat setiap tindakan dan perbuatan, ya mestinya kita sudah tahu diri, ya, bahwa perbuatan kita ini pada akhirnya akan dihisab. Ya, kalau bahasa orang-orang pegawai negeri, setiap perbuatannya apa? Setiap tindakannya diapain? Diaudit. Ya. Nanti akan diaudit. Ternyata audit itu bukan cuma pegawai negeri saja, bukan cuma perusahaan saja. Setiap manusia semua akan diaudit. Ya. Akan dicek lagi apa saja yang dilakukan, apa perbuatan baiknya, apa perbuatan buruk. Maka itu tentu mengingatkan kita untuk selalu menjaga, untuk selalu mengendalikan perbuatan dan tindakan kita. Setidaknya kita tinggalkan dan jauhi perbuatan-perbuatan keburukan, kita perbanyak perbuatan-perbuatan kebaikan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lagi manusia. Ya, khususnya kepada mereka yang hidupnya penuh dengan kesombongan. Kaitannya hal ini dengan orang-orang kafir Quraisy, ya, yang juga mengikuti pendahulunya. Apa pendahulunya? Firaun, Qarun, ya, bangsa Ad, bangsa Tsamud yang dihalangi mendapatkan hidayah karena apa? Karena kesombongannya. Jadi salah satu faktor yang sangat besar membuat orang sulit dapat hidayah adalah kesombongan. Ya, termasuk iblis, aba wastakbar, dia menolak dan dia sombong. Ya. Firaun, ya, ana rabbukumul a'la. Qarun, dia bilang saya dapat harta ini karena semata-mata ilmu saya. Kaum Ad, bangsa Tsamud, wah mereka benar-benar, ya, merasa sombong dengan kehebatannya. Termasuk suku Quraisy, ya, orang kafir Quraisy, mereka pun menolak dakwah Rasulullah bukan karena nggak tahu kebaikan dan kebenaran yang Rasulullah bawa. Bahkan dalam Al-Quran digambarkan wajahadu biha wastaiqonatha dzulman wa 'uluwa. Mereka menentangnya padahal mereka meyakini kebenarannya. Kenapa? Dzulman wa 'uluwa, karena kezaliman dan rasa sombong mereka. Ya, maka salah satu sikap yang harus kita kikis dalam kehidupan adalah rasa sombong. Ya, ini yang kadang-kadang suka muncul tenggelam, pengen dipuji, pengen terlihat, pengen tampak dan seterusnya. Ya. Tentu perkara ini dibedakan, ya, dengan kita ingin mencapai prestasi. Kita ingin menjadi yang terbaik, itu bukan sombong. Ya. Tapi yang sombong adalah ya kita bangga dengan segala kehebatan kita dan akhirnya membuat kita jauh dari Allah atau juga menghina orang lain. Kata Rasulullah, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Itu kaidah dasar sombong. Sombong itu kalau menolak kebenaran dan menghina manusia. Maka
diingatkan betul perkara ini agar jangan sampai terjadi. Salah satu terapinya apa? Dalam ayat ini Allah ingatkan. Terapinya apa? Ya, kalau bahasa kita, tahu dirilah kita dari mana. Kita yang punya pangkat, punya jabatan, punya apalah. Ya, kalau kita sadari kita asalnya dari mana, ya, maka kita nggak merasa lagi atau merasa nggak pantas untuk sombong. Ya. Lain kali kalau kita asalnya terbuat dari emas, dari intan, begitu ya. Ini tidak. Allah katakan falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia melihat. Ya, melihat di sini dikatakan dalam tafsirnya nazara atibarin, dengan diiringi oleh sikap mengambil pelajaran. Nazara atibarin, bukan cuma melihat saja. Ya. Jadi kalau melihat semua orang melihat. Ya, tahulah, tapi hendaknya ambil pelajaran dari situ. Ambil pesan dari situ. Mimma khuliq, min ayyi syai'in khuliq. Setiap manusia hendaknya melihat, ya, memperhatikan, merenungi, bahasa kita ya, merenungi dari apa dia diciptakan. Maka Allah jawab, khuliqa min ma'in dafiq. Ya, manusia diciptakan dari air yang memancar. Ya, dari sperma, dari ovum, dari suami, dari istri. Ya, dari situlah manusia diciptakan. Allah tidak ciptakan manusia dari intan, dari batu permata, tidak. Ya, dari, ya, mohon maaf ya, cairan yang mungkin orang akan jijik kalau melihat. Itulah asal manusia. Ya, yang kalau kita pahami asal tersebut, ya, maka seseorang tidak layak untuk menyombongkan diri. Makanya ada seorang ulama ditanya, ya, dia ulama besar, ditanya siapa Anda? Maka ulama tersebut apa jawabnya? Aku asalnya adalah dari, ya, setetes air yang menjijikkan. Kemudian aku kesana kemari membawa kotoran yang menjijikkan. Setiap kita di perutnya ada kotoran nggak, Bu? Kalau kita belek di perut kita ada kotoran. Dan akhirnya, kata orang tersebut, akhirnya aku pun akan jadi bangkai yang menjijikkan. Jadi itu gambaran bagaimana seseorang kalau sadar dari mana dia, maka tidak pada tempatnya dia menyombongkan diri. Khuliqa min ma'in dafiq. Tapi tentu bukan berarti dia menghinakan dirinya, tidak. Manusia juga Allah muliakan. Jadi memang antara sikap mulia dengan sikap sombong itu tidak sama. Ya. Dia tetap harus memuliakan dirinya, tapi nggak boleh sombong. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Yang air mani tersebut keluar dari tulang sulbi. Ya. Tulang sulbi. Ya, tulang sulbi, tulang apa dia? Dada ya. Apa punggung. Ya. Wat tara'ib, tulang dada. Ya, dari tulang sulbi laki-laki, wat tara'ib perempuan. Jadi air mani ini Allah Subhanahu wa taala ambil, ya kalau boleh kita bilang dari bagian tubuh yang paling dalam diri seseorang. Ya, maka yang namanya keturunan itu memang sesuatu yang memiliki ikatan darah yang kuat sekali. Ya, karena itulah kenapa kita sangat dianjurkan untuk menjaga kekerabatan. Ya, karena dari situlah silsilah kehidupan manusia akan terus berlanjut. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan lagi, innahu ta'ala ala raj'ihi laqadir. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ala raj'ihi, yang sudah menciptakan manusia seperti itu, untuk mengembalikannya kembali. Maksudnya apa? Ai ba'atsal insana ba'da mautihi, ya, au ba'atsal insana ba'da mautihi, membangkitkan manusia setelah kematiannya laqadir. Ya, pastilah dia mampu. Ya, pastilah dia mampu.
Ya. Ya, karena apa? Karena kalau seandainya dia mampu menciptakan dari awal, pastilah dia mampu untuk membangkitkan lagi. Yauma tublas sarair. Yauma tubla, pada hari itu nanti, ya. Kapan dibangkitkan? Hari di mana tubla, ditampakkan. Aitukhtabar wa tukshaf. Ya, akan diuji dan dibuka. Ya, jadi dibentangkan nanti semua as-sarair. As-sarair, ya, jamak dari sirrun. Apa sir artinya? Rahasia. Ya, sarair. Ya, di sini yang diartikan para ulama dhamairul qulub. Sesuatu yang tersimpan dalam hati, fil aqaid wan niat, baik dalam akidah dan niat. Ya. Kalau sekarang niat orang, apa yang tersimpan dalam hati sering tidak tampak, enggak ketahuan. Mulutnya sih tersenyum, hatinya siapa tahu. Sulit kadang menebak sikap orang, tindakan orang. Kenapa? Hati itu sesuatu yang rahasia, yang tersembunyi. Makanya kita dianjurkan oleh para ulama untuk betul-betul melatih hati kita, menata hati kita, ya, membiasakan ya bersikap baik, bukan hanya dari tindakan, sejak dalam hati. Ya, sejak dalam hati. Ya. Kita siapkan diri kita untuk bersabar, untuk husnudzon, untuk berbuat baik dan seterusnya. Ya, karena itulah yang sebenarnya sangat besar nilainya. Disebut a'malul qulub. Amal hati itu sangat besar. Ya, maka penting sekali kita perbanyak amal-amal hati yang bersifat kebaikan. Ya, apa misalnya? Ikhlas, sabar, ridho, begitu ya, tawakal, yakin. Itu amal hati, nggak kelihatan, tapi amalnya besar. Ya, amalnya besar. Ikhlas saja, ya, itu amal zahir yang kecil akan berlipat-lipat kalau ikhlasnya maksimal. Ya, katakanlah ngaji seperti ini. Ngaji. Ya, mungkin orang anggap biasa, tapi ketika kita lakukan dengan penuh keikhlasan akan beda nilai. Akan beda nilai. Kebalikannya, amal kelihatan besar tapi ikhlasnya lemah, rendah, atau bahkan tidak ada, tidak ada nilai. Itulah hebatnya niat. Ya. Hebatnya niat itu sih. Bahkan kadang-kadang terhalang ngaji atau apa kebaikan, tetap dapat pahala. Ya, makanya sering saya katakan, niat tanpa amal bisa jadi dapat pahala, asal benar niat. Udah rencana banget mau ngaji, nggak tahu-taunya apa misalnya? Nggak tahunya kepleset misalnya, mudah-mudahan enggak. Atau apalah ya, terhalang nggak jadi ngaji, dapat pahala. Niat tanpa amal bisa dapat pahala. Tapi amal tanpa niat nggak ada cerita dapat pahala. Amal tanpa niat yang ikhlas nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, makanya perbanyak tuh niat. Ya, perbanyak niat ya, yang tulus, yang benar, dan itu rahasia kita sama Allah. Nggak bisa tuh kita klaim kalau saya mah ikhlas. Itu baru mulutnya. Yang penting hati kita harus kita terus latih ya, untuk kita perbaiki. Nah itu nanti di hari kiamat akan terlihat. Ya. Bayangkan niat-niat itu akan terlihat. Perkara-perkara di hati kita ya memang agak berat juga. Ya. Agak berat. Ya. Tapi kalau kita benar menata, maka insya Allah akan menjadi amal yang baik. Ya. Fama lahu min quwwati wala nasir. Fama lahu, ya, maka tidaklah malahu, ya, baginya. Bagi siapa nih? Ya, bagi manusia siapa? Di sini dikatakan limunkiril ba'thi. Ketika itu mereka-mereka yang di dunia kemarin tidak percaya dengan hari kebangkitan, hari kiamat, saat itu mereka tidak punya min quwwah, kekuatan.
yang tani biha minal adzab, yang dapat melindungi mereka dari azab, wala nasir, ya, atau juga orang yang membelanya. Ya, tidak ada lagi penolong, pembela. Di dunia mereka masih banyak ditolong sana sini, dibela oleh sana sini. Di akhirat tidak. Ya, mereka di dunia bisa berbangga-bangga, sombong-sombong, menentang sana sini. Di hari kiamat ketika itu terjadi, mereka nggak punya lagi punya kekuatan, tidak lagi punya penolong. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Kemudian Allah lanjutkan lagi, ya, sumpah lagi sekarang. Allah bersumpah lagi, was-samaa'i dzatir raj'i. Ya. Was-sama', demi langit. Nah, langit yang sekarang ini, ya, adalah awan. Ya. Demi langit yang dimaksud adalah dzatir raj'i, yang mengandung hujan. Ini yang menarik, ya. Dalam ayat ini hujan dikatakan ar-raja. Ya. Kalau dalam surat An-Naba kemarin, ya, hujan itu apa? Wa ja'alna minal mu'sirati apa? Wa nazzalna, ya. Apa itu? Wa nazzalna atau wa anzalna? Minal mu'sirati ma'an sajjaja. Itu hujan seperti air perasan. Karena muksir itu perasan, ya. Jadi Allah kadang-kadang memang menggambarkan sesuatu, ya, dengan bahasa yang dapat, ya, kita pahami, telusuri apa maksudnya. Ya. Di sini juga dikatakan bahwa langit itu, ya, awan itu memiliki ar-raja, demi awan, demi langit yang memiliki hujan atau yang mengandung hujan. Dikatakan ar-raja'i. Ya, di sini dikatakan, kenapa dikatakan roja? Roja apa artinya, Bu? Roja ayarji'u, bahasa Arab apa? Pulang, ya. Pulang, kembali. Nah, hujan dikatakan roja, kenapa? Di sini dikatakan li'audihi kullahin, karena hujan itu datang kembali, datang lagi. Ya. Tapi kalau penafsiran atau para ulama sekarang melihatnya secara saintifik, ya, makanya dalam kajian tafsir itu ada yang namanya al-i'jaz al-ilmi bil Quran, mu'jizat ilmiah dalam Al-Quran. Ya, jadi ketika diteliti, kenapa hujan itu dikatakan raj'i, artinya balik lagi. Ya, ternyata ketika diteliti memang air hujan itu tak lain merupakan sirkulasi air. Ya, air hujan turun, nanti lautan, sungai, danau, gitu ya. Kemudian ada penguapan ke atas lagi dia. Jadi apa, mendung di awan, turun lagi, ke atas lagi. Jadi begitu, ya. Jadi air hujan itu tak lain adalah air yang berputar saja, ya. Tentu saja dengan sunnatullahnya, ya, dengan teori-teori ilmiahnya yang kemudian dalam Al-Quran dikatakan dzatir raja. Raja di sini artinya hujan, ya, artinya adalah dari segi bahasa sesuatu yang kembali, ya. Ya, maka sebenarnya, ya, volume hujan itu sudah ada takarannya. Karena yang Allah turunkan adalah apa yang Allah ambil. Ya, kalau yang ambil segitu, ya semestinya nggak terjadi badai, nggak terjadi banjir, nggak terjadi apa. Karena yang Allah turunkan adalah apa yang Allah ambil. Ya. Sehingga kalau terjadi banjir, terjadi meluap, ya berarti di sana ada yang timpang. Ya, kalau boleh dikatakan, ya ada kerusakan alam. Itulah yang hakikatnya sering terjadi banjir dan semacamnya. Kemudian Allah katakan wal ardi dzatis sada. Ya, bumi yang mempunyai as-sada. As-sada itu asyaqqu 'anil nabat. Ya. Dia bumi yang bisa retak. Ya, sehingga apa? Benih-benih dapat tumbuh. Ya, benih-benih dapat tumbuh. Ya. Bisa dibayangkan kalau bumi itu ibarat karet, ibarat plastik. Ya, tidak bisa tumbuh. Ya. Apalagi alhamdulillah di negeri kita terkenal dengan tanahnya yang subur. Ya, apa aja ditanam jadi. Ya, akhirnya tembok pun jadi sekarang ditanam.
Dulu pohon kacang, sekarang kontrakan ya. Sodak ya. Jadi bumi itu yang retak, yang merekah sehingga dapat tumbuh-tumbuhan ya di atasnya. Ya. Nah, itu tadi semua adalah sumpah lagi. Qasam was sama'i dzatir raja wal ardi dzatis sada. Apa jawaban qasamnya? Innahu laqaulun fasl. Sungguhnya dia Al-Qur'an. Nah, sekarang Allah berbicara tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah qaulun fasl. Adalah qaul, ucapan, firman, fasl yang memutuskan, pemutus. Ya. Maksudnya apa? Yafsilu bainal haqqi wal batil, yang memutus antara hak dan batil. Antara hak dan batil enggak bersambung, terputus. Ketika Allah sudah tetapkan ini diperintahkan, ini diharamkan, maka innahu laqaulun fasl. Ya. Wa ma huwa bil hazal. Al-Qur'an itu bukan hazal. Hazal itu senda gurau, main-main, ya, olok-olok, tidak. Wa ma huwa bil hazal. Allah turunkan Al-Qur'an dengan kesungguhan, ya, qaulun fasl, ya. Petunjuk mana yang hak, mana yang batil, ya, bukan untuk dipermainkan, untuk bahan olok-olok, untuk jadi bahan candaan, ejekan dan seterusnya. Bukan. Ya, makanya memang hendaknya kita menghindari ya, candaan-candaan, olok-olok kalau menyertakan Al-Qur'an. Jangan sertakan Al-Qur'an dalam bacaan atau candaan kita. Apalagi sengaja memperolok Al-Qur'an. Ya. Sebab Al-Qur'an ini adalah kalamullah yang di dalamnya berisi ketentuan dan panduan bagi setiap muslim. Baik, innahum, sesungguhnya mereka, hum, siapa hum di sini? Al-kuffar, orang-orang kafir. Yakiduna kaida, ya, yang malunal makaid bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka orang-orang kafir ya merencanakan segala tipu dayanya. Kaidah, ya, sungguh-sungguh. Ya, jadi kalau bahasa sekarang itu merencanakan dengan matang, ya, dengan penuh ketelitian segala upaya ya, yang dapat mereka lakukan untuk menghadang Nabi dalam dakwah. Mereka lakukan. Ya, yakiduna kaidah, dari mulai cara yang paling lembut, rayuan, tawaran, iming-iming sampai ancaman membunuh. Itu semua sudah dilakukan oleh orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama dirayu, dikasih iming-iming, mau harta, apa mau ini, apa mau itu. Ya, kemudian lagi ditawarin lagi, kita tukeran, barteran lah, nanti gantian beribadah, masih gak mau. Ya, sampai akhirnya mereka menyusun rencana untuk membunuh Rasulullah. Ya, innahum yakiduna kaida. Ya, ini juga sesuatu yang kalau kita lihat berlanjut sampai sekarang tidak pernah menghadang, melemahkan, mengalihkan kaum muslimin dari agamanya. Dari yang pendekatan persuasif, lembut, halus, sampai pada tindakan-tindakan kekerasan, ancaman, bahkan pembunuhan ya, terhadap orang-orang yang beriman. Maka Allah katakan wa aqidu kaida. Justru kata Allah, aku juga membuat rencana kepada mereka. Ya, melakukan juga ya, rencana untuk ya, membatalkan, mencegah, menghalangi setiap tindakan. Makanya ibu sekalian, selain dari ikhtiar yang dapat kita lakukan dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, ya, yang paling penting juga adalah selalu bergantung kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Ya, sebab apalagi kalau kita lihat sepintas, kadang-kadang mereka punya kekuatan, punya dana, punya berbagai hal, ya, belum media dan lain sebagainya. Tapi kita yakin kalau Allah sudah berkehendak, semua itu tidak akan berguna. Ya. Maka kata Rasulullah, "Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida." Ya. Maka Allah perintahkan pada Rasulullah, "Famahhil, berilah tangguh mereka al-kafirin amhilhum ruwaida." Ya.
maka aku akan berikan pada mereka, atau berilah kamu pada orang kafir itu, dan berilah kamu mereka barang sebentar. Biarkan saja. Kalaupun mereka melakukan berbagai macam tindakan dan upayanya, maka apa yang kita yakini itu tak lain merupakan penguluran dari Allah. Allah biarkan sesaat mereka melakukan berbagai macam apa yang mereka ingin lakukan, kerusakan, kezaliman, penindasan. Kadang-kadang kita memang kayaknya sering nanya kapan datang pertolongan. Tetap kita ikhtiar, kita usaha, dan tetap saja kita juga sabar. Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan tunda kepada mereka. Maka ketika akan datang waktunya dengan berbagai macam sebab, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Makanya para ulama ingatkan, la tabtar bi kasratil halikin wa la tastauhish bi qillatis salikin. Jangan kamu suka terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang akan binasa. Orang-orang yang memerangi Allah, menjauhi Allah, kadang banyak, kadang mereka tampak mewah dan seterusnya. Jangan kita terpedaya. Akhirnya karena terpedaya ada yang akhirnya ikut-ikutan. Wala tastauhish min qillatis salikin. Jangan merasa asing dengan sedikitnya orang-orang yang ingin istiqomah. Biasanya selalu begitu, selalu lebih sedikit yang datang ke pengajian dibanding yang datang ke konser. Banyakkan mana? Jangan ditanya, sudah bayar, capek, diri, nggak ada penduduk, Tapi banyak, begitulah, fenomena dunia seperti ini. Meskipun kita tidak ingin memvonis mereka dan lain sebagainya, cuma ingin memperkuat bahwa demikianlah jalan-jalan kebenaran, membutuhkan kesabaran, keyakinan akan kebenaran yang kita pegang. Baik, Bapak sekalian, demikian kurang lebih kajian kita di pagi ini terkait dengan surah Al-Tariq. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ada yang mau bertanya silakan. Baik, bolehkah kita berzikir kalau kajian sedang berlangsung? Ini ahli zikir berarti ini. Wallahu a'lam, bagusnya kalaupun dia mau berzikir, tidak menghilangkan konsentrasi pengajian. Maksudnya masing-masing ibadah ada tempatnya. Kalau di majelis taklim tentu saja ibadahnya dan amal solehnya mendengarkan baik-baik pengajian. Kalaupun dia berzikir, mungkin berzikir dalam hati, tidak bersuara, setidaknya tidak mengganggu yang lain. Kalaupun memang dia ingin berzikir, tapi ketika dia khusyuk, dia dengarkan, itu juga zikir. Jadi memang mana zikir, di antara mana zikir apa? Ngaji, belajar. Belajar itu zikir. Makanya para ulama dikatakan apa? Para ulama dalam Al-Quran dia dikatakan sebagai apa? Ahlus zikri fas'alu alal zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau bertanyalah kepada ahli zikir. Ahli zikir itu apa? Para ulama. Jadi ngaji itu juga zikir. Kita dengarkan pengajian, mungkin kita catat segala macam, itu juga zikir. Jadi masing-masing ada tempatnya. Tentu saja kalau dibilang boleh, boleh saja. Cuma masing-masing ada tempatnya. Kita kata, apalagi kalau kemudian dia zikir dengan suara agak keras, mengganggu yang lain, itu juga tidak sepantasnya. Atau kadang-kadang ada juga memang, lagi ngaji dia baca Quran, kita ngajar, depan kita lagi baca Quran, itu kurang pantas juga. Sedikit banyak mengganggu suasana. Kita ngaji. Padahal lagi ada pengajian. Kalau ada orang buka mushaf baca Al-Quran, gitu itu dari segi adab kurang pas adabnya. Kalaupun dia pengen baca Quran, mungkin dia tinggalkan majlis itu, dia agak ke pojok sana atau di luar dia baca Quran. Itu mungkin lebih baik. Kalaupun memang dia mau baca Quran. Tapi kalau di majlis sudah, fokus saja dengarkan kajian. Lebih baik begitu, lebih utama dan lebih sesuai dengan adab. Baik.
kalau sholat jamaah takhir ada yang mengatakan yang dikerjakan sholat yang sesuai urutan yang benar ya. Baik, sholat jamaah ada dua, jamaah takdim dan jamaah takhir. Kalau jamaah takdim, misalnya zuhur dan asar diwaktukan di waktu zuhur, maka harus sholat zuhur dulu baru asar. Paham? Kalau jamaah takhir itu sifatnya pilihan. Tapi kalau mendahulukan yang lebih dulu atau sesuai urutannya lebih baik. Lebih baik zuhur dulu baru asar. Tapi kalau dengan satu dan lain sebab dia sholat asar dulu baru zuhur boleh. Paham kan? Ya, jadi di sini dikatakan sesuai urutan. Ya, anjurannya sesuai urutan. Cuma kalau tidak urut tidak mengapa. Kalau jamaah takhir, kalau jamaah takdim harus sesuai urutan. Zuhur dulu baru asar. Ya, zuhur dulu baru, karena memang pas urutannya. Zuhur karena memang waktunya waktu zuhur baru asar. Kalau asar, ya dari segi urutan sebenarnya zuhur dulu, cuma ini waktunya waktu asar. Begitu ya. Tapi para ulama mengatakan yang benar, yang bagus memang sesuai urutan juga. Zuhur dulu baru Cuma kalau dia sholat asar dulu baru zuhur dibolehkan. Ya, dibolehkan. Karena memang waktunya waktu asar. Baik. Selebihnya tentu ikut imam. Ya kalau dia mau sholat berjamaah. Baik Ustaz, bagaimana menjaga agar hati kita tetap terjaga keikhlasannya, karena terkadang kalau ibu lelah, ya suka menjadi temperamental. Apa yang sebaiknya diamalkan? Ya. Saya kira bukan ibu saja kayaknya. Di sini kalau capek semuanya biasa suka ngomel kayaknya. Ya, ala kulli hal itu bagian yang tabi'i ya, bagian tabiat juga manusia. Kalau capek kadang mentalnya suka, suasana kebatinannya tidak nyaman dan seterusnya. Ya, jadi pada dasarnya masalah-masalah kejiwaan itu nggak bisa kita hilangkan total. Yang bisa kita arahkan, kita kendalikan. Bahwa orang misalnya marah, dia kesal dan seterusnya, itu tabiat. Ya. Makanya para ulama ketika menafsirkan hadis la taghdab, jangan marah, bukan berarti kita nggak boleh marah sama sekali. Karena marah itu tabiat. Jadi maksudnya marah itu bukan dosa. Yang dosa itu apa? Kalau marahnya keterusan atau marahnya menjadi rusak, ya, menjadi maksiat, jadi ngatain, jadi menghina. Tapi kalau marah seseorang dalam hati marah, itu tabiat manusia. Apalagi kalau marahnya karena ada agama, ya, anak kita nggak sholat kita marah, itu memang sudah semestinya. Tinggal masalahnya bagaimana ekspresinya. Kalau sampai menghina, sampai melakukan kekerasan, nah itu yang jadi masalah. Begitu ya. Jadi katakanlah di sini marah, capek, ya manusiawi, ya, capek lalu cuma tinggal nanti pengendaliannya. Ya, sudah dulu kita pernah sampaikan orang kalau marah, paling enggak yang paling mudah apa? Memperbanyak zikir. Zikir itu dapat mengendalikan marah. Terutama baca apa Bu kalau lagi marah Bu? Istighfar ya. Dulu saya pernah ajari kalau lagi marah bacanya apa yang dianjurkan? Lupa lagi Bu. Baca a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Tapi kalau sama suami jangan baca keras kalau keras. Ntar suaminya tambah marah. Ya. Lu kira gua setan? Gitu. Ya. Baca aja dalam hati a'udzubillah. Maksudnya kita berlindung kepada dari setan yang menggoda kita, bukan suami kita kena setan. Gitu ya. Baca a'udzubillahi minasyaitonir. Ya, selebihnya silakan baca istighfar, baca yang lain kan. Ya. Itu paling tidak ya kalau kita sedang emosi dan lain sebagainya, ya dianjurkan juga untuk misalnya tidak terlalu mengeksploitir kemarahan dengan ucapan, dengan tindakan. Sedapat mungkin tahan saja, ya. Kadang-kadang waktu itu dapat membuat marah kita reda. Makanya dianjurkan kalau marah juga, ya kalaupun terucap, ya secukupnya. Jangan nyerocos saja. Kadang-kadang ya, mohon maaf, di mama dibilang udah marah,
wah, jalan tol terus saja. Sedikit aja jalannya sudah berhenti. Ya udah, cukuplah sekedar untuk apa? Untuk melampiaskan sedikit cukup. Udah, jangan dari kamar mandi ke dapur masih aja. Ya. Kayak gitu yang dengar juga panas juga ya. Pengalaman juga di soalnya. Ya, jadi maksudnya jangan terlalu jadi kata termasuk di latar Bob, jangan lampiaskan kemarahan berterusan. Ya. Capek ya sudah. Ya, ucapan ekspresikan sedikit ya. Setelah itu ya tadi perbanyak istighfar, diam ya dan seterusnya. Makanya menganjurkan apa? Tinggalkan tempat tersebut ya. Makanya mungkin juga butuh refreshing. Ya orang capek mungkin butuh refreshing, healing orang sekarang bilang ya. Begitu ya. Apa ya? Tinggal dicari ya sebab-sebabnya capek berarti ya mau istirahat atau relax dulu sejenak dan seterusnya. Ya, baca Quran juga itu termasuk hal-hal yang bisa kita lakukan. Apabila kita sudah sholat subuh, apa perlu sholat duha lagi? Ya, wallahu alam, sholat subuh itu kalau diniatkan sholat duha ya jadi sholat duha. Maka maksudnya kalau udah waktunya subuh, niat aja sholat duha, jadi sholat duha. Ya. Kalau kita nggak sholat duha berarti udah sholat duha. Kalau kita mau sholat duha lagi boleh, boleh saja sholat duha diulang. Bahkan sholat duha itu yang bagus kapan? Sholat duha itu ketika matahari udah terasa panas. Ya, disebut sholatul awwabin. Ya, itu sekitar jam 8 jam 9 lah ya. Matahari panas itu sholat duha yang bagus. Begitu ya. Tapi waktu syuruk tadi, ya syuruk ini dari terbit matahari kira-kira 10-15 menit bisa sudah sholat duha. Tapi kalau kita dia mau niat sholat syuruk saja nggak apa-apa. Ya berarti nanti niat sholat duha lagi kalau niat sholat. Wallahu a'lam. Silakan yang mau tanya lagi. Sudah. Ustaz, silakan. Mau tanya tentang yang tadi sholat jamaah takhir dan jamaah takdim. Ya. Misalnya salah satu sholatnya itu kita ikut berjamaah, terusnya kita melanjutkan dengan misalnya saya niat sholat jamaah takdim ya Ustaz ya, misalnya zuhur dan asar. Ya. Nah, Di waktu zuhur. Di waktu zuhur. Nah Ya. zuhurnya itu saya jamaah, terusnya saya melanjutkan dengan asar Sendiri. Itu bisa Ustaz? Bisa. Sholat zuhur berjamaah mungkin lengkap 4 rakaat. Enggak apa-apa. Mau sholat zuhur berjamaahnya 2 rakaat bareng imam ya atau sempurna. Pokoknya kalau imam sholat zuhurnya 2 rakaat kita 2 rakaat. Kalau imam sholat zuhurnya 4 rakaat kita 4 ikut imam. Ikuti. Setelah itu kita bangun lagi sholat asar 2 rakaat karena kita sedang safar. Boleh ya. Sholat zuhurnya jamaah kemudian sholat asarnya sendiri. Kecuali kalau ada teman-teman lain kita jamaah lagi apa? Lebih baik. Wallahu a'lam. Baik, sudah. Kalau sudah kita tutup kajian kita dengan khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana wa ilahana. Lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal
taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatina min ahli al-Qur'an ahlika wa khassatika ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana syafi'an lana. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan alaina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.